Hormat Ibu Ketua Umum Pusat, Ibu Hajah Rati Sanggarwati. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua KICI DPW se-Indonesia dan yang berada di luar negeri, serta ibu-ibu yang hadir pada hari ini mengikuti kegiatan acara meram yang berbahagia dan sehat selalu. Untuk acara hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023, acara meramu yaitu yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua DPW KICI Kalimantan Selatan oleh Ibu Nura. Kepada Ibu Nura dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Umum KICI Pusat, Ibu Rati Sanggarwati yang kami sayangi, dan ibu-ibu pengurus KICI Pusat yang saya hormati, ibu-ibu ketua KICI seluruh Indonesia dan luar negeri. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini dapat bertemu kembali dalam acara meramu, yaitu menjadikan Ramadan tambah ilmu sesuai moto KICI, menjadi cerdas itu adalah pilihan, dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Dengan meramu ini, diharapkan kita akan sama-sama berbagi ilmu dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, KICI Kalsel sudah dilantik pada tanggal 15 Oktober 2022 oleh Bu Ketum, Bu Rati Sanggarwati. Baiklah, kami tayangkan sebentar ya, ibu-ibu izin menayangkan kegiatan-kegiatan KICI Kalsel. Terima kasih ibu-ibu yang sudah kegiatan tayangan kegiatan KICI Kalsel. Baiklah, saya kenalkan sebentar ya ibu-ibu. Ibu Rusma Sari ini Wakil Ketua 1 KICI Kalsel. Jadi kami di sini ada berlima hadir pengurus, alhamdulillah. Ibu Sari sebagai narasumber, sebagai bendahara KICI Kalsel. Terus Ibu Jena, silakan Bu Jena. Bu Jena sebagai Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Bu Novita sebagai Wakil Sekretaris KICI Kalsel.
Itu saja Ibu-ibu dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan Ketua Umum KICI Pusat kepada Ibu Hajah Rati Sanggarwati, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenaan Allah, karena izin Allah kita bisa melangsungkan meramu episode 5 kali ini yang pada 5 hari pertama, 5 episode pertama, yaitu sekarang ini adalah Kalimantan Timur yang berperan di dalam segala sesuatu tentang meramu episode 5 kali ini. Izin tuh hari ini Kalimantan Selatan. Masya Allah, Kalimantan Selatan, ya Allah, ya. Baik, jadi yang kelima adalah Kalimantan Selatan. Saya itu saking konsentrasinya mau membicarakan tentang bagaimana pasar jajanan di Banjar itu kalau bulan puasa itu luar biasa, sampai salah sebut Kalimantan menjadi Kalimantan Timur. Betul ya, ibu-ibu dari Kalsel, bahwa kalau kita panganan-panganan di Banjar itu luar biasa. Ketika berpuasa itu jam berapa mereka mulai berjualan itu ya, mungkin habis asar sampai puasa, semua makanan ada. Ya, semua makanan ada, luar biasa. Favorit saya adalah bika ya Bu ya, namanya bika ya, bika yang manis itu. Jadi itu untuk buka puasa luar biasa. Tapi kali ini ada sup singkong atau kita biasa mereka sebut gumbili. Ini juga merupakan satu yang saya malah belum pernah merasakannya. Jadi justru ketika Kalimantan Selatan kali ini membuat ataupun mempraktekkan dan men-share apa saja yang dibuat untuk sup singkong ini, sungguh saya sangat berbahagia. Tentu saja makanan-makanan lokal ini adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Ya, food street yang biasa disebut seperti itu adalah satu kebanggaan sebuah daerah. Kalau kita melihat di seluruh daerah di Indonesia ataupun wilayah-wilayah provinsi ya, ibu kota provinsi, maka di sana akan ada benang merah yang menghubungkan satu sama lain. Barangkali saja namanya berbeda, tetapi ingredients-nya ataupun resepnya hampir sama. Ya, beberapa makanan memang seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa siapa yang dahulu ataupun siapa yang mengikuti tidak ada kalau di Indonesia. Semuanya bertumbuh dengan baik di daerah masing-masing. Itu juga karena proses ataupun proses perkawinan silang antara suku bangsa di Indonesia yang membuat satu makanan menjadi makanan khas juga di daerah lain, hanya sedikit modifikasi. Juga ketika tahun-tahun 10 tahun, 20-an tahun yang lalu, bagaimana pemerintah memberikan ataupun pemerintah mengadakan transmigrasi dari Jawa ke seluruh pelosok, terutamanya waktu itu Sumatera, untuk membabat hutan di sana, itu juga membuat kenapa di semua daerah ada panganan-panganan atau makanan-makanan yang ada sense of Java-nya, yang ada
terkontaminasi oleh ataupun tercampuri oleh resep-resep Jawa. Ini adalah hal yang luar biasa bagi keberagaman kita. Jadi tidak usah lagi mendengung-dengungkan keberagaman adalah apa, adalah ini, bahwa kita melalui makanan itu sudah membaur menjadi satu, sudah bercampur menjadi satu, yaitu makanan Indonesia. Makanan lokal akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita mengabadikannya ataupun kita selalu menghidangkannya di kala-kala tertentu. Boleh saja anak-anak generasi Z sekarang ini untuk makan makanan dari luar negeri, makanan dari yang lagi pop dimanapun, minuman yang lagi merajalela, tetapi kita sebagai ibu dari generasi Z atau eyang dari generasi Z ini, ataupun tante dari generasi Z ini, wajiblah kita untuk selalu mengingatkan kepada generasi-generasi penerus kita bahwa makanan lokal adalah makanan yang harus kita terus lestarikan dan budidayakan. Ketika ada modifikasi pencampuran dengan sesuatu yang populer, itu juga sah-sah saja, tetapi tetap bahwa makanan lokal harus selalu ada di dalam hidangan kita, baik secara Ramadan maupun nanti pada masa-masa setelah Ramadan. Terima kasih yang tak terhingga, Kalsel yang hebat, yang baru dilantik tapi sudah banyak kegiatannya. Kegiatannya harus sering dilakukan Ibu Sari. Ya, kalau Ibu Ketua sedang jalan-jalan, tidak usah menunggu Ibu Ketua untuk sampai di Banjar lalu baru melakukan kegiatan. Nanti kegiatannya akan terhambat, ya. Jadi dilakukan saja karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita kibarkan melalui bendera Kici yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Ketua Umum Kici Pusat yang kita sayangi dan kita banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita kepada Ibu Antung Sari. Kebetulan Ibu Antung Malasari ini sebagai bendahara Kici DPW Kalimantan Selatan juga beliau. Nah, hari ini beliau membawakan untuk sop gumbili atau singkong ini kami tayangkan biodata Ibu Sari. Ibu Sari ini, Bu, beliau juga punya tempat resto NKP yang dinamakan De Silva. Beliau ini banyak sekali usahanya di Kalimantan Selatan. Monggo ibu-ibu Kici yang berada di Indonesia, silahkan nanti mampir di tempat usahanya Bu Sari. Di resto beliau ini yang terletak di Anjir, Bu, perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi sebelum Kapuas itu ada Jembatan Barito, setelahnya itu Jembatan Barito, disitulah tempat KPD Silva ini. Terima kasih. Inilah tadi sedikit biodata dari Ibu Sari. Kepada Ibu narasumber dipersilahkan untuk menyajikan resepnya. Silakan Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam cerdas semuanya ibu-ibu. Sebelum saya memulai memutar video cooking saya, terlebih dulu saya mau berpantun nih Ibu Ketum. Izin ya Ibu Ketum, izin kata cakepnya dulu ya ibu-ibu. Halo. Biar gak tegang. Biar nggak tegang. Cakepnya Bu. Cakep. Ya,
Paling enak makan sop singkong. Cakep. Waktu berbagi ilmu di acara meramu. Kita semua kada bengong. Ayo cooking sop singkong dulu. Cakep. Halo Ibu Kici di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Ibu Sari dari Kici Kalsel. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Dalam acara meramu jadikan Ramadan bertambah ilmu, saya di sini akan memasak sop singkong atau biasa dikenal di tempat saya dengan sebutan sop gumbili. Dan masakan kali ini tentunya ala saya ya ibu-ibu. Mungkin selama ini yang ibu-ibu tahu singkong itu hanya dibikin aneka kue atau kolak. Itu saja ya kan. Biar lebih bervariasi, mari kita bikin singkong ini menjadi sop yang enak dan juga gurih. Kaldu rebusan ayam kita rebus sampai mendidih. Baru kita masukkan singkong, wortel, serta udang ya. Ibu-ibu kalau ada yang suka udang, kita masukkan udangnya. Masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis. Kita tambahkan gula, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Bumbunya sesuai selera ibu-ibu ya. Lalu masak sampai singkongnya empuk. Setelah itu kita masukkan bawang prai dan bawang putih goreng. Sudah masak nih sop singkongnya. Selanjutnya kita sajikan sop singkong ke dalam mangkok. Terus toppingnya kita taburi ayam suwir, telur dadar, dan keripik. Keripiknya ini keripik singkong juga ya ibu-ibu. Nah ibu-ibu Kici semua, tidak hanya mudah dibuat sop singkong ini, bisa dijadikan menu untuk berbuka puasa dan juga bersahur. Yang enak dan segar, pastinya sehat deh. Ini dia sop singkong ala Ibu Sari dari Kici Kalsel. Selamat mencoba. Nah, inilah tadi Ibu dari Kici Kalsel tentang sop gumbili ya Bu ya. Baik Bu, kenapa kami memilih gumbili di sini Bu? Karena gumbili di sini atau singkong banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya Bu ya. Salah satunya untuk menambah energi, kemudian membantu mencegah sembelit. Mungkin nanti antara Ibu Nora, ketua kita, dan Ibu Sari akan menjelaskan juga manfaat
apa saja yang terkandung di dalam singkong ini. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Ketua Umum kita, Ibu Rati Sanggarwati, masalah makanan lokal ya Bu ya. Dan mudah sekali singkong ini didapat di manapun kita berada, di daerah, di desa, di kota, ini mudah sekali dan itu harganya murah tapi manfaatnya luar biasa. Mungkin dari Ibu Nura dan Ibu Sari juga menambahkan manfaat daripada singkong tersebut. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya memang banyak sekali manfaatnya. Singkong mentahnya pun kan bisa untuk pengobatan ya Bu. Saya lagi kecil itu kan sering ini katanya ibu saya mah gitu. Jadi dikasih singkong mentah itu Bu. Singkong mentah itu yang sekira umurnya antara 3 bulan gitu. Belum panen loh Bu. Jadi itu dibersihkan, dikupas, yuk kita dimakan-makan begini aja Bu. Dikonsumsi mentahnya. Itu untuk mencegah ini mah katanya, kata ibu saya. Begitu Bu, itu cerita lagi kecil. Sering dikasih singkong mentah untuk pengobatan mah. Ayo. Bumbu halusnya, ini ada Ibu siapa ya yang bertanya nih? Ibu Leli. Oh iya Bu Leli, bumbu yang harus kita haluskan itu kita blend ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, sama ini cuma itu ya, jahe, bawang merah, bawang putih, merica, Bu. Nah, itu pala. Nah, pala bahasa Indonesia apa itu ya, pala? Ya pala ya. Pala ya untuk aromanya, Bu. Itu semua kita blend. Terus ditumis Bu, kita tumis seperti kita biasa bikin sop lah. Semua ibu pun pasti bisa tuh itu numisnya, bumbunya itu sudah kental, harum, baru kita masukkan ke air kaldu yang udah mendidih. Halo Ibu, gimana Bu? Halo. Nah ini ayamnya Bu, kita supaya rasanya lebih gurih itu saya bikin memang harus ayam kampung Bu. Kita untuk air kaldunya itu harus ayam kampung ya. Untuk 1 kilogram singkong itu ya separuh 1 ekor ayam yang ya setengah kilo lah gitu. Kita rebus untuk air kaldunya. Ayam apa daging? Kalau senang daging juga nggak masalah, Bu. Bisa juga kaldunya dari daging, nggak apa-apa. Sesuai selera kita aja, nggak masalah. Kalau menurut saya. Kalau memang senang daging, nggak apa-apa. Halo, gimana Bu? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Halo. Merebus ayam kampung. Oh, merebus ayam kampung ini Bu, tekniknya ya bisa kita presto atau kalau biasanya kan ada ayam yang agak tua tuh Bu, nggak apa-apa di presto aja Bu. Nah, pas waktu kita memeresto itu Bu, airnya sekitar 1000 ml ya Bu. Terus nanti setelah mendidih kita cemplungi yang namanya apa itu cengkeh sama kayu manis. Habis itu di cengkeh sama kayu manisnya disisihkan aja Bu kalau sudah airnya mendidih. Gimana Bu? Jelas? Bu Leli? Jelas ya Bu Leli ya. Di sini juga ada nih dari Kaltim juga nih. Katanya di sekolah ada jajanan anak di Balikpapan ya Bu ya. Singkong dicampur dengan ceker ayam. Kan manfaat singkong banyak ya Bu ya. Bisa juga itu ya. Untuk anak-anak di sekolah makanan sehat. Dikombinasi sama apapun Bu, singkong ini memang ya enak, pasti enak. Enggak masalah. Kalau kita masukin kadang juga siput kan,
kayak kerang-kerang itu bisa juga Bu, malah lebih manis rasanya. Sama juga kalau ibu saya sih sering dipakein ada kulitnya sapi itu loh Bu, apa tuh namanya kalau Jawa tuh Bu, kulitnya sapi cingur. Nah, Cingur ya Bu ya, dipotong cingur. juga Bu cingurnya, bisa juga. Tapi cingurnya kita rebus empuk-empuk dulu dah. Misalnya kita merebus singkong ini cepat Bu, apalagi kalau singkongnya memang betul-betul kata orang Banjar gitu apa ya, hapuk gitu. Empuk. Nah, empuk biasanya ya Bu, kalau empuk tuh cepat aja Bu, nggak lama merebusnya. Kita bikin itu. Ya, gimana Bu? Kalau kayu manis. Kayu manis. Kalau kayu manisnya bubuk gimana ya Bu Sari? Ada Oh, pertanyaan. kayu manis bubuk bisa juga Bu, tapi jangan terlalu banyak ya. Masalahnya aromanya takut menyengat banget gitu. Jadi sedikit-sedikit aja Bu masukinnya. Jangan kebanyakan gitu. Kalau memang nggak ada kayu manis yang batangan, nggak jadi masalah. Nanti saya share ya Bu resepnya yang sudah saya bikin nih. Nanti jadi Ibu biar bisa ini coba di rumah ya. Halo Ibu, gimana? Ubinya enggak perlu digoreng atau di apa, langsung masuk gitu aja. Nah, masalah ubinya Bu, ya tergantung selera. Kadang ada juga orang digoreng dulu. Nah, Iya. digoreng. Tapi kadang kan kita Saya sih biasa digoreng dulu Bu. Iya, kalau bisa juga Bu, bisa digoreng. Kadang kan kita menghindari minyak tuh. Nah, Oh, kalau iya, memang iya. senang digoreng ya digoreng nggak masalah Bu. Oh iya. Nah, kadang juga bisa. Kalau saya kan sering juga di rumah ini masalahnya menu favorit keluarga Bu. Kalau anak saya memperkenalkan sama anak saya sop singkong ini biar dia mau makan sop singkong, saya kasih mie. Kayak saya kasih mie-nya itu terakhir mau kita ngangkat itu Bu, cemplungin lah mie. Jadi dia kalau ngelihat ini kan anak-anak pasti senang tuh. Nah, jadi dia makan Bu sop singkongnya saya. Izin juga nih Bu Sari, ada dari Ibu Ketua Umum Kici Pusat kita menanyakan bagaimana kalau singkongnya itu jangan hancur gitu. Nah, itu memang tekniknya Bu memang betul-betul dijaga betul masaknya. Kita ngasih bumbu-bumbu itu setengah matang Bu, jangan sampai kematangan baru masukin bumbu. Jadi bumbunya itu kita masukin, dilihat kalau ubinya setengah matang, udah cepet aja masukin bumbu-bumbunya yang udah kita blend tadi, kayak garam, kayak tambahan lain, kayak kalau mau suka bumbu penyedap yang lain juga boleh, juga nggak masalah. Masalahnya Bu kalau udah kita pakai kaldu ayam itu rasanya walaupun nggak pakai kaldu yang lainnya, maaf ya, rasanya enak juga loh Bu kalau yang kita menghindari kayak yang micin-micin itu. Karena itu kan apa ditambah dengan kaldu. Iya, kaldunya udang, ayam ada kampung. udang, Iya, udang ayam tadi yang kampung ya, bikin- ada udang. bikin sedap ya Bu ya, Iya, bikin sedap. ada udang. Ini juga ada pertanyaan nih, kalau ditambah mie, sun, atau laksa boleh juga ya Bu Sari ya? Gimana Bu Sari? Suun yang putih itu ya Bu? Ya, yang putih. Ya, nggak apa-apa. Enak Boleh. juga Bu. Ya. Dikasih kerupuk pun, kerupuk apa aja bisa, walaupun nggak kerupuk singkong. Tapi kalau saya Bapak senangnya pasti kerupuk singkong deh. Jadi harus goreng singkong dulu saya untuk bikin kerupuk. Ayo Bu. Ada lagi Bu? Halo. Kalau nggak ada, kami tambahkan lagi sedikit ya Bu ya, masalah ini singkong tadi, khasiatnya itu. Jadi khasiat singkong tadi sudah banyak juga dijelaskan dari narasumber kita, Ibu Sari dan Ibu Ketua tadi juga. Ini singkong ini untuk menurunkan kadar gula juga Bu, bagus, misalnya pengganti nasi untuk penderita diabetes itu juga bagus menggunakan singkong pengganti nasinya. Ya, tidak harus kentang, biasakan kentang Bu. Nah, sekarang itu singkong juga bisa. Kemudian lagi singkong ini juga akan kayak mineral menjaga fungsi jaringan tubuh kita. Ya, manfaat singkong juga baik untuk kulit Bu. Ya, untuk kulit. Tadi juga ya singkong mentah bisa digunakan untuk penyakit mah. Singkong mentah
Kita juga bisa digunakan untuk penyakit kulit, Bu, yang anak gatal-gatal, kita tidak harus langsung dengan obat ya, Bu ya, salep, istilahnya yang zat kimia gitu, tapi dengan singkong itu juga bisa kita oleskan. Singkong mentah tapi Bu ya, bukan singkong yang dimasak, dimakan gitu, yang mentah kita oleskan ke ruam-ruam yang gatal-gatal pada anak itu. Itu juga ada manfaat singkong. Nah, itulah kami dari KICI Kalimantan Selatan, kenapa kami memilih singkong ini, dan selain mudah didapat, harganya murah, dan khasiatnya banyak sekali. Ya, demikian tadi itu pemaparan dari narasumber kita, sop singkong atau bumbili. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua Umum kita ya Bu ya, atau saran gimana untuk ini, kami dengan mohon sangat hormat kepada Ibu Ketua Umum KICI Pusat. Mau nanya boleh Bu? Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Antung, Ibu Sari ya. Jadi singkong ini kan memang paling banyak didapat dan murah lah ya harganya juga. Dan saya sangat tertarik karena untuk jadi sop ini. Biasanya kan singkong itu digoreng, direbus. Ya, kalau kita ke Solo ada singkong yang pakai keju, sambal, mata, gitu ya, macam-macam. Nah, Sekarang ada singkong Thailand, Bu. Singkong Thailand. iya ada singkong Thailand, Bu ya. Nah, singkong itu kalau di sop gitu, Bu. Kalau tadi kan dicampur dengan apa? Kuahnya itu kan kaldu ya. Kaldu dulu ya. Kalau dicampur misalnya dengan ayam tadi udang gitu, rasa singkongnya itu masih nyengat atau kan kita pasti mau munculkan singkongnya gitu kan, Bu, tanpa menghilangkan apa namanya aroma aslinya gitu. Kalau dipakai dicampur dengan ayam atau misalnya tadi udang atau mungkin daging, apakah aroma singkongnya itu hilang atau gimana Bu? Dan merubah rasa enggak? Ya, izin ya Bu. Terima kasih. Kalau kita dimakan, dirasa Bu, enggak merubah sama sekali Bu. Tetap ada terasa singkongnya. Aroma singkong itu memang masih khas ada. Iya. Oh, tetap Gimana, ada ya. Tetap ada ya. Ya, berarti tetap ya. ada. Iya, Ibu. Nggih. Oke ya Bu ya. Kami mohonkan tadi dengan hormat kepada Ibu Ketua Umum KICI Pusat, kepada Ibu Hajar Ratih Sanggarwati, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan buat Bu Sari Antung ini ya. Saya waktu kemarin ke Banjarmasin kok tidak diajak ke kafenya Ibu, tidak diajak Ibunya kan buru-buru. kemana-mana. Ibu kapan pulang besok? Ini diundang deh besok. Iya, insya Allah ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewan Pengawas, Ibu Eni Martuti Jarot, yang beliau sekarang ini ada di Yogyakarta. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan bersama Eyang Ti, bersama keluarga di Yogyakarta. Kemudian juga terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewan Pengawas, Ibu Ingrid Wijanarko, yang kaget kok dibagi-bagi resepnya ya, bukan dibagi-bagi sup gumbilinya katanya Bu Ingrid ya. Bu Ingrid ini pasti kapan-kapan kita undang ke Banjarmasin ya, Bu Sari ya, supaya bisa merasakan langsung begitu ya. Baik, kemudian juga terima kasih Ibu Waketum, Ibu Fitri atas kesibukannya juga bisa hadir. Kemudian Ibu Waketum Rina Adeline yang sekarang ini entah ada di belahan dunia mana. Beliaunya nih sibuk sekali. Ibu Waketum, apakah monitor Ibu sehat Ibu? Ibu Rina? Ya, mudah-mudahan sehat ya karena beliau ya alhamdulillah tuh ini mengikuti dari kasur.
Oh, dari kasur, masih istirahat ya. Jadi kita Mohon maaf, doakan, Tum. nggak apa-apa, kita doakan bersama-sama Ibu Rina Adelina segera segera recovery dari sekarang ini dari ketidakberdayaannya kali ini gitu ya. Memang harus istirahat Ibu, Ibu keliling terus dari Jepang kemana ke KL dan lain-lain. Iya, Bu. Kemudian juga terima kasih Ibu Bendum, Ibu Siska ini juga mudah-mudahan sudah recovery gitu karena beliau juga dari keliling dunia belahan Maroko dan Spanyol, beliau masih juga perlu istirahat, tapi alhamdulillah Ibu Bendum sudah memberikan 29 buka puasa bersama di seluruh Indonesia. Buka puasa yang pertama kemarin di Desa Krebet, Kota Malang ya, Kabupaten Malang. Lalu hari ini sepertinya mungkin di mana saya nanti akan Di Medan, laporan. di Medan Bu Ketum. Oh, hari ini di Medan, luar biasa di Medan. Seperti itu. Jadi tiap kita buka puasa itu bayangkan Kici memberikan takjil buka puasa di seluruh Indonesia dan bergiliran satu-satu gitu, seperti itu. Terima kasih Wasekjen Bu Lisvi atas kehadirannya, dan kali ini saya backdropnya itu yang Bu Lisvi yang membuatkannya, alhamdulillah. Saya kemudian juga Bu Wasekjen Bu Ninis yang hari ini sepertinya banyak kesibukan dari kemarin. Ya Bu Ninis, sehat Bu Ninis? Alhamdulillah Bu Ketum, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya Kemarin ke kalau dokter. kemarin ke dokter ya, sehat-sehat ya. Ya, Iya. hati-hati aktivitasnya jangan sampai mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian juga Ketua Bidang Diklat Ibu Ulupi. Ibu Ulupi, bagaimana Ibu Ulupi, sehat? Ibu Ulupi ini juga harus kita undang ke Banjarmasin untuk pemberdayaan perempuan, Sibori dan lain-lain ya Bu Sari, ya, mudah-mudahan ada waktu. Ini nyambung kan di sana Sasirangan ya yang Betul, nah, itu betul. sama dengan kalau di Jepangnya Orinoi Orinoi. ditelusur gitu. Orenoyo. Kalau ore-ore apa Bu? Ore rambutnya dilepas nggak pakai hijab. Kemudian Ibu Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ibu Tanti Lydia. Nah, Ibu Tanti Lydia ini pasti udah gemes kalau melihat alis-alis berterbangan di kamera-kamera. Selalu makanya beliau menyampaikan kepada saya, berarti boleh nggak saya kali ini khusus aja untuk alis gitu ya, pembuatan alis. Karena dalam bertata rias itu memang yang paling tidak mudah dikerjakan adalah membentukkan alis. Yang paling memerlukan arsiran khusus ataupun juga teknik-teknik khusus itu adalah pembuatan alis. Jadi Bu Tanti siap ya Bu Tanti, nanti kita akan ada itu ya. Baik, lalu kemudian siap insya Allah. Insya Allah ya, baik. Lalu kemudian Ibu Wakil Ketua Bidang Agama dan Rohani Ibu Laili. Ibu Laili tadi menuntut supaya Ibu Nura kalau di Jakarta harus kita di rumah siapa lalu kemudian memasaknya ya. Kalau di Jawa, gembili itu adalah ada gembili. Ya kalau di daerah Jawa itu ada namanya gembili. Gembili ini beda dengan singkong sebenarnya. Dia juga termasuk polo pendem gitu, artinya dia buahnya ada di dalam tanah, namanya gembili. Nah, saya kaget aja, oh gembili namanya singkong ada di Makassar. Itulah barangkali ada waktu dulu ada orang Jawa lagi sedang atau menikah dengan orang Banjar, lalu kemudian singkongnya itu kalau bahasa Jawanya kan telo, lalu kemudian menjadi dan gembili menjadi satu jadi gumbili. Kalau Bu Ninis bilang gumbira ya Bu Ninis. Iya. Ganti Baik, terima kasih juga yang tak terhingga kepada Kici Wilayah yang hadir pada hari ini pada episode kelima. Itu Kici Kalimantan Timur, halo apa kabar?
senang ya. Oh, Kici Halut sudah ada juga ya, Kici Halut, alhamdulillah Ibu Misna. Ibu Kici Kaltim ya kemarin makanannya juga penganannya juga ada mirip-mirip, kata Bu Pipi ada mirip-mirip penganan daripada di Jawa Kalsel. seperti itu ya. Kaltim kemarin ya Bu ya. Ya. Lalu kemudian terima kasih Tetanggaan, Ibu. tetanggaan. Saudara, Ibu, tetangga. ya saudara ya, makanya bahasanya pun sama gitu, Kalsel. nadanya sama gitu ya. Baik, terima kasih kepada Kici Makassar juga yang dari episode pertama hadir atas partisipasinya, lalu kemudian Kici Sumatera Utara juga. Terima kasih Bu Yuni. Tadi Bu Yuni nanya ya rasa singkongnya berbeda apa tidak ya. Seperti Iya. itu ya. Iya, Suaranya Bu. sih saya tidak melihat kameranya, tapi saya melihat suaranya begitu karena tidak dipin di Bu Yuni gitu ya. Kemudian Sulawesi Tengah juga dari awal ini selalu hadir Ibu Liliani bersama tim, ada Ibu Niar, ada Ibu Maspah biasanya ya. Alhamdulillah Sulteng ini termasuk yang partisipatif aktif ya di dalam acara-acara Kici Pusat. Lalu kemudian juga Jawa Timur Bu Nunu ini juga selalu hadir. Kemudian nah ini yang sudah 2 kali hadir Sumbar Sumatera Barat, yaitu ada Ibu Erawati bendaharanya dan Ibu Hilda, Ibu Ketua. Terima kasih Ibu atas kesibukan Ya, Ibu sama-sama Bu Ketum. sebagai anggota Dewan di Kota Padang serta dalam masa-masa tahun politik ini pastikan Bu Hilda sibuk sekali Bu, tapi sibuk Bu Hildanya Bu. masih bisa hadir ya, alhamdulillah. Kapan-kapan diundang Alhamdulillah. anggotanya lebih banyak hadir Ibu. Insya Kemudian Allah. juga ini yang baru hari ini bergabung Ibu Ida Jaya Aziz, Ibu dari Lampung ini. Kemudian ada juga Bu Yesi ya, Bu Yesi juga alhamdulillah dari Lampung hadir Terima di kasih Bu sini. Ketum. Terima kasih ya, terima kasih atas kehadirannya Ibu Ida Jaya ini juga luar biasa sibuknya ya, kuliah terus, nggak pernah berhenti gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ibu ujiannya bagaimana Ibu, udah beres ya? Lagi untuk itu Bu proposal, jadi lagi mapping terus Bu. Lagi mapping terus ya. Oke, mudah-mudahan sehat Mohon selalu maaf yang paling Ibu, jadi penting ya. tidak Singkong apa- banyak kan Bu di Lampung ya? banyak Bu, pabriknya sagunya di Lampung. Itu salah satu kesukaan saya, sampai suami saya bilang, aduh mukanya ibu nih udah kayak singkong katanya. Sama singkong. Suka saya singkong, jagung, kacang Bu. Iya singkong, jagung kacang iya. Pada waktu kemarin pelantikan Ibu Ida makan kacang terus nggak berhenti. Tapi nggak, mudah-mudahan asam uratnya. Nah ini dia. Kalau kita bicara, saya sapa dulu ya. Dari Oku juga Ibu Shaina, biasanya Ibu Linda, Ibu Rektor juga hadir, alhamdulillah. Kemudian juga dari DIY Ibu Retno, terima kasih atas kehadirannya. Kemarin janji soalnya Bu belum bisa gabung, maka hari ini gabung. Alhamdulillah ada 9 wilayah dan daerah yang hadir. Biasanya Jember hadir ini. Mungkin Bu Dr. Wiwi sebagai Kepala Dinas Kesehatan ya, Kadis Kesehatan Kabupaten Kota Jember agak berat mungkin ininya. Oh, Jambi hadir Ibu Asmawati, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Asmawati atas kehadirannya. Ibu Asmawati ini juga kesibukannya luar biasa, tapi bisa hadir kali ini. Baru pertama kali Jambi hadir, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, singkong ada di mana-mana dan saya pernah mendengar. Nah ini saya perlu dokter nih, Dokter Rina sambil tiduran tidak apa-apa off cam. Saya ingin bertanya, apakah untuk makan singkong, tadi kan memang saya salut sekali dengan infonya Ibu Sari ya, bahwa singkong yang mentah bisa untuk apa namanya tadi yang GERD ya, MAH ya Bu, ya MAH. Terus kemudian untuk kulit juga dibobok-bobokkan gitu bisa menghilangkan penyakit kulit dan juga bisa untuk masker ya. Saya rasa itu hal yang belum disampaikan tadi. Nah, Dokter Rina, saya ingin menekankan kan kalau mengkonsumsi daun singkong itu berat.
Singkongnya apakah juga sama memicu asam urat? Silakan Dok. Iya. Singkong itu termasuk mengandung polifenol ini. Bagi mereka yang memiliki asam urat memang harus hati-hati karena dia akan memicu satu zat yang namanya phenolic acid. Nah, ini yang kemudian asam uratnya jadi naik gitu. Kalau berkaitan dengan tadi untuk GERD, karena kemungkinan singkong ini termasuk makanan yang indeks glisemiknya atau low ya, rendah indeks glisemik. Jadi bukan hanya untuk yang GERD saja baiknya, tapi juga untuk yang punya penyakit diabetes ya. Sehingga kadar gula darahnya dia tidak meningkat, dan kompleks karbohidratnya karbohidrat kompleks, jadi dia dipecah perlahan. Ini bagus nih kalau untuk sahur nih ibu-ibu. Singkong bagus untuk sahur Dok. Iya betul. Karena sahur. Dok? Karena dia termasuk yang karbohidrat kompleks, jadi dia dipecah sedikit-sedikit dari tubuh kita sehingga kenyangnya jadi lebih lama. Iya. Pantas Bapak suka ya Bu Sari ya. Tapi untuk yang punya asam urat harus hati-hati nih. Harus ekstra hati-hati. Sepertinya saya naiknya asam urat dari singkong deh, bukan dari kacang ya. Betul mungkin Bu. Dokter, tolong dikirim obat asam urat nih Dok, biar bisa makan singkong ya. Siap. Iya. Baik, itu barangkali Ibu-ibu sekalian ya. Jadi yang harus kita ingat adalah ada kesukaan kita, ada kebutuhan kita dalam makan ya. Kesukaan seperti tadi gitu ya. Kesukaan, kebutuhan bisa menjadi satu, yaitu tadi singkong, kesukaan singkong kebutuhannya adalah untuk karbohidrat terurai pelan-pelan sehingga kenyangnya lama, jadi tidak cepat lapar. Nah, ini adalah kesukaan dan kebutuhan menjadi satu. Hanya barangkali mungkin juga harus kita waspadai bagi yang asam urat ya, asam urat. Jadi ini apa namanya? Saya lagi mikir saja gitu bahwa biasanya singkong kan untuk urusan manis ya, untuk urusan manis gitu, untuk kolak biasanya ataupun apa ya, kalau orang Jawa bilang ada jemblem ya Mbak Pipi, ada jemblem gitu singkong ya. Jemblem itu kalau di Jakarta namanya apa? Misro ya, misro. Amis di jero. Ini jelek banget namanya ya, jelek banget. Jemblem lebih ya. Iya, tapi di sini tadi bagaimana singkong menjadi sebuah penganan yang ataupun luar biasa, bisa disikapi dengan apapun untuk kesenangannya, tambah bakso, tambah mie, tambah semuanya yang Anda suka. Kalau barangkali di Makassar banyak otak-otak, bisa ditambah otak-otak juga gitu ya, jadi atau seafood. Ini yang luar biasa ya, jadi jangan khawatir gitu ya kalau mereka mengatakan bahwa anak singkong, tapi kita singkong ini adalah membahagiakan kita, membahagiakan keluarga. Baik, terima kasih yang tak terhingga untuk Kalimantan Selatan. Selamat menikmati itu jajanan yang berderet di pasar dan di jalanan yang tidak putus-putus ya, di sepanjang sungai di Kota Banjar itu. Terima kasih yang tak terhingga. Sungai Penuh hadir, alhamdulillah. Halmahera Utara hadir, alhamdulillah. Ada mana lagi yang belum saya sapa? Mudah-mudahan besok kita bisa hadir. Besok ini acaranya adalah langsing ataupun diet saat berpuasa ya, cara diet saat berpuasa. Yang bertanggung jawab di acara besok adalah Ibu Vivi Sangaji yang juga hadir. Beliau adalah anak DPP Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Jadi beliau yang sebagai narasumber, lalu Mbak Nini Swadiono sebagai MC dan moderator.
Terima kasih sekali. Oh ya, Kici Sulawesi Selatan juga hadir ya, alhamdulillah belum saya sebut tadi. Terima kasih Ibu Salmah, ini adalah duta utama Kici Sulawesi Selatan ya. Yang hadir hanya satu, Sulawesi Selatan, selalu Ibu Salmah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya persilahkan Ibu Yuni untuk Lucky Wheel untuk door prize-nya 3. Door prize-nya apa Ibu? Ibu Nura? Bisa diceritakan? Sasirangan. Oh, kain sasirangan. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya, ya. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Ini ada kain sasirangan, warnanya ada abu-abu Itu ada hijau. dompet Bu dari Eceng Pondok. Oh, ada dompet dari Eceng Kondok, lalu kemudian sasirangan warna biru, lalu kemudian sasirangan warna abu-abu ungu ya. Aduh, monggo silakan Bu Yuni, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan. Pengutaran ini kan Bu. Kita Bu, apa yuk? Buka puasa bersama, ayolah. Jangan-jangan bukan Kici, ada pilihannya Bu yuk. Jauh banget, anjir lah. Ya, Bu Lindawati yang dapat yang pertama. Selamat Bu Linda. Ibu selamat Ibu Linda. Berikutnya silakan admin. Yang kedua sasirangan lagi ya Bu. Yang kedua ya Ibu Dinis. Wah, Ibu Ninis. Alhamdulillah. Kemarin Wasekjen Liswi dapat, sekarang Wasekjen Ninis dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga pecinta singkong, kemarin habis jebol singkong dari kebun. Baik, yang ketiga ya Ibu. Di kuburan medol singkong, Bu Ninis. Iya, kemarin tapi saya cuma dikukus aja. Enaknya po ya. Iya. Yang ketiga Ibu Yuhilda Darwis. Wah, Ibu Yuhilda Darwis ada? Ibu Yuhilda masih ada? Ada Bu, ada. Waduh. Silahkan, silahkan. Sudah 3 tuh. Makasih Bu Ketum, makasih Bu Subuk semua. Iya. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini ada 12 wilayah dan daerah. Ini masih terbatas ketua, bendahara, dan pengurus ya. Belum anggota-anggotanya belum dikerahkan untuk hadir karena sebenarnya memberikan semangat kepada kita. Gitu, alhamdulillah hari ini juga partisipasi lumayan banyak, tetapi insya Allah pada besok kita harus partisipasinya udah sampai 50, alhamdulillah ya. Makin hari makin ke sini kita berlomba-lomba kapan mencapai partisipannya 100. Mudah-mudahan besok bisa 100. Kemudian kita bisa bersama-sama menikmati ilmu bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, ibu-ibu yang bisa buka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, slide berikutnya. Slide berikutnya, ibu-ibu yang bisa buka kameranya, dipersilakan. Ya, ada 3 orang yang buka kamera ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Mbak Ni. Terima kasih. Sampai jumpa Kasih, Pak besok Ketum. ya Ibu-ibu. Ya, insya Allah. Makasih, Pak Ketum. Insya Allah. Selamat ya. Terima kasih Kalsa. Kalsa selamat. Kalsa kompak. Kalsa selalu jaya. Izin live ya. Izin keluar ya, Pak Ketum. Siapa? Jadi semangat kesini lah. Salam.